Tiga Lindung Hutan bersama menghijaukan Indonesia. Terima kasih banyak. Mas siapa? Tolong perkenalkan diri Mas. Perkenalkan, nama saya Ai dari Lindung Hutan. Saya tim Bisdevnya yang ngurusin bagian penanamannya. Halo, saya Arjun. Saya Account Manager and Content Manager Internship di Lindung Hutan. Mbak Kartika. Saya Kartika, Account Eksekutif Lindung Hutan. Yes. Sudah berapa lama ini rata-rata bergabung di Lindung Hutan? Kebetulan di sini saya yang paling lama gabung sejak akhir Agustus 2018. Terus Mbak Kartika ini dari awal tahun ini Januari 2020. Terus Mas Arjun ini internship. Apa yang membuat tertarik bergabung di Lindung Hutan? Karena apa ya? Mungkin jiwa passionnya ada, terus ya pengen ngebantu aja. Aku ngerasa banget udah kok Semarang makin lama makin panas, jadinya dari kesadaran itu mulai ikutan nanam, mulai ikutan join, bantuin, terus ngebantu yang di daerah-daerah selain Semarang juga. Mungkin udah tersebar hampir di 30-an wilayah di Indonesia sih. Indonesia ya? Indonesia. Mas Arjun? Satu hal yang harus digarisbawahi di sini adalah Lindungi Hutan bukan hanya sebagai sebuah startup, tapi lewat Lindungi Hutan kita bukan hanya nanam mangrove tapi juga memberdayakan petani lokal. Kalau kata CEO Lindungi Hutan, Mas Ben, sama-sama saling menguntungkan, mutualisme. Itu. Jadi ada hubungan timbal balik yang keduanya menguntungkan menurut saya itu. Iya. Mbak Kartika, passion juga atau seperti apa? Kalau saya emang pengen belajar culture-nya startup sih pertamanya. Terus setelah gabung sama Lindung Hutan, kok seru juga ada kegiatan outdoor-nya. Maksudnya kan nanam-nanam juga, ketemu banyak orang, ketemu partner, ketemu petani, pegiat lingkungan juga. Jadi ya ada beberapa sisi yang Lindung Hutan tuh bagus gitu. Keren loh ini anak-anak muda. Anak-anak muda semua atau ada yang apa ya? Lebih tua gitu. Saat ini maksimal paling ini kelahiran 91 sih. Oh iya. Masih belum ada yang belum ada yang kepala 3. Kebetulan. Mas itu Lindung Hutan tuh apa semacam organisasi apa gitu? Kalau Lindung Hutan awalnya startup, sekarang udah punya yayasan sendiri, udah punya PT. Bergerak di bidang penggalangan dana buat konservasi alam. Berarti ini non profit atau profit orientednya? Apa ya? Non profit. Jadi kita ngebantu, ada orang yang donasi, terus kita salurin ke petani-petaninya, kayak gitu sih. Kok petani atau Mas, bukan nelayan ya? Kalau kami nyebutnya petani sih, nelayan kan mungkin keseharian mereka, tapi kalau kita nyebutnya petani kan petani bibit. Kayak gitu. Kita beli Bibitnya dari itu, bukan nelayannya. Oh jadi ada petani mangrove? Iya ada, banyak. Ini bapak-bapaknya kan petani mangrove, sekalian jadi nelayan. Oh iya. Berarti beliau ini menjual bibit mangrove. Iya. Manfaat dari tanaman mangrove itu sendiri apa Mas? Ini untuk lengkapnya gitu. Waduh, banyak banget sih ahlinya sih. Sebagai yang awam gitu. Nah mungkin salah satunya ini sih penahan abrasi. Nah tadi udah beberapa udah dibilangin, ini tuh bakal nahan abrasi banget, terus nahan gelombang juga biar gelombangnya nggak langsung ke desa. Sekarang kan udah mulai tiap tahun tuh di Tambarejo selalu beli tanahnya, tapi bukan yang hektar-hektaran, tanah buat nguruk rumah. Itu salah satunya ya, buat nahan abrasi, buat nanti kayak gini tuh ada biota-biotanya kayak kepiting, kalau ikan kayak gitu sih. Terus wah banyak banget. Burung buat habitat burung juga, terus buat nahan sampah. Kalau
biar nggak ke bawah ke daratan lagi, di nyangkut-nyangkut di mangrove-nya kayak gitu sih. Terus mangrove itu juga bisa ini jejak karbon, mengurangi jejak karbon. Sama ini sih ya, di Instagram Lindungi Hutan juga baru update fungsi mangrove, apa namanya, bisa diolah juga kan? Buat sirup bisa, buat kerajinan tangan batik itu juga. Olah-olahnya ini. Iya, kemarin justru Maja ya, Maja di Maja itu di Demak itu bisa dibuat keripik gitu. Cuman belum pernah nyoba sih, cuman ada ketertarikan buat. Daunnya ini mas. Iya, fungsi kalau yang buat olahan banyak banget sih, kayak batik dalam. Nggih Mas, kedap. Berarti kayak keripik bayam gitu ya mungkin kan? Iya, kalau yang buat olahannya itu kayak ada keripik, sirup, batik mangrove, terus kopi juga bisa. Itu kalau kopi itu dari biji Avicennia, terus keripik itu dari daun mudanya Avicennia juga. Mungkin sirup aku lupa jenisnya, tapi ada yang bisa buat sirup. Ini kan berawal dari passion tadi. Kalau yang mas mbak terapkan di dalam kehidupan yang terkecil itu contohnya apa untuk mendukung passionnya tadi? Misalkan di rumah secara mandiri memilahkan sampah nih, yang organik, non organik, mengurangi plastik, diet plastik, membawa makanan nggak pakai apa ya, plastik, nggak pakai styrofoam, nggak pakai botol. Itu gimana mas? Kalau saya pribadi ngurangin banget sampah sih. Jadi mulai dari yang mulanya sering banget pakai tisu, sekarang udah jarang, hampir nggak pernah pakai tisu. Terus makan juga nggak bungkus, mending ke tempatnya langsung ketimbang nyampah juga. Terus mungkin lain-lain ke lebih ngurangin itu sih, ngurangin sampahnya. Sama mungkin kalau di rumah punya nanam pohon sendiri. Oh iya, benar. Mandiri oksigen. Iya. Nanam pohon sih, saya juga lagi seneng nanam pohon di rumah. Cuman yang kecil-kecil, Sama kalau dari penggunaan sendiri, kalau belanja sih udah bawa tas belanja sih. Kalau dari Lindungi Hutan sendiri tuh yang kayak di bawah Mas A ya. Promosi. Kayak gini, apa namanya, bahannya kayak dari plastik, cuman bisa didaur ulang gitu. Iya, plastik daur ulang, plastik hasil daur ulang. Oh iya. Mbak Kartika, mungkin kosmetiknya ganti yang eco-friendly. Kalau kosmetik mungkin belum ya Bu, cuman ini kayak kapas gitu, pembersih muka itu udah mulai pakai basah, bukan pakai kapas. Terus yang untuk tisu-tisu juga udah mulai pemilahan sampah juga, karena saya kan belajar tentang kebudayaan Jepang dan ada pemilahan sampah sendiri, jadi udah sedikit tahu tentang pemilahan sampah. Terus juga nanam tumbuhan hidroponik di rumah. Oh iya. Jadi kita sepakat ya, hari ini bukan hanya sebatas membuang sampah pada tempatnya, tetapi mengurangi ya. Iya. Ini terakhir ajakan himbauan untuk pemuda, untuk masyarakat pada umumnya. Lewat-lewaran. Dulu juga Lewat-lewaran. lingkungan, karena kesadaran personal itu nanti akan menjadi kesadaran kolektif. Mungkin pesannya buat pemuda-pemudi sekarang, gaul boleh, nggak harus nyampah, ikutin tren yang ada. Sekarang trennya minim sampah, pakai set makan sendiri, bawa sedotan sendiri, kurangin pakai tisu. Kalau makan di restoran jangan dikit-dikit langsung set ambil tisunya banyak. Kurangin itu aja sih. Oke. Kalau dari saya Arjun, apa ya? Penghijauan sih, lebih ke penghijauan. Soalnya yang kayak tadi udah dibilang, kalau Semarang panas dan sebagainya, salah satunya menggunakan barang-barang yang terhindar dari plastik gitu. Saya mau sedikit menambahkan, saya juga kalau pakai sikat gigi bukan sikat gigi plastik, saya punya sikat gigi personal itu dari kayu seperti ini. Iya. Silakan diinfokan belinya di mana, harganya berapa. Ini dapat dari partner. Ini kebetulan kita dapat hadiah dari partner karena kita sebagai pemuda
menjunjung tinggi penghijauan gitu. Jadi hadiahnya memang tidak mewah, tapi setidaknya bisa berguna bukan buat kita, tapi juga buat sekitar. Ya. Nanti mungkin next kacamatanya juga ya. Oh iya, ini kacamata juga bukan dari plastik, tapi kaca langsung. Jadi nggak ada ini. Mbak Kartika monggo menambah. Kalau saya juga ke penghijauan aja sih. Kalau kalian cinta manusia, cinta hewan, cintailah tumbuhan juga sama seperti kalian cinta manusia dan cinta hewan. Jadi dimanapun kalian nemu pohon, nemu tumbuhan yang lain, jangan diberlakukan semanusiawi mungkin lah. Oke, terima kasih. Untuk penutup jadi mungkin Mas dari bertiga mungkin apa gitu. Oh, lindungi hutan bersama ya. Oke ya. Ya. Udah 1, 2, 3 lindungi hutan bersama menghijaukan Indonesia. Terima kasih banyak.